Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuka Aulia Rahman dari HIP Gresik dengan NIM 432231147. Di sini saya akan mempresentasikan interpretasi data sebagaimana untuk nilai UAS. Saya yang pertama yaitu perbandingan resiko nyeri punggung antara pekerja dengan posisi duduk dan berdiri. Dari data yang disuguhkan terdapat 80 orang yang terdata. Dari 42 pekerja yang duduk, 32 diantaranya mengalami nyeri punggung. Sedangkan dari 38 pekerja yang berdiri, hanya 12 orang yang mengalami nyeri punggung. Rekomendasi yang dapat saya berikan, yang pertama mengurangi waktu duduk. Mengurangi durasi duduk dapat membantu mengurangi resiko nyeri punggung. Sebagai contoh, pekerja dapat dianjurkan untuk berdiri atau bergerak setidaknya setiap 30 menit sekali. Yang kedua, aktivitas fisik dan peregangan, yaitu mendorong pekerja untuk melakukan peregangan ringan dan aktivitas fisik secara singkat dan berkala. Ini dapat mencapai peregangan punggung, leher, bahu, serta berjalan-jalan singkat di sekitar area kerja. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan secara rutin. Perusahaan-perusahaan para pekerja tersebut dapat menyediakan program kesehatan dan kesejahteraan di tempat kerja, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin yang dapat membantu mendeteksi dan menangani masalah punggung secara dini. Pada temuan saya yang kedua, yang berjudul pengaruh frekuensi olahraga terhadap tingkat kebugaran. Berdasarkan data yang disajikan, terlihat pola yang jelas dalam hubungan antara frekuensi olahraga dan tingkat kebugaran. Kelompok yang rutin berolahraga cenderung memiliki tingkat kebugaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang jarang atau bahkan tidak pernah berolahraga. Dari kelompok yang rutin berolahraga, mayoritas ada 24 orang mendapatkan tingkat kebugaran yang baik atau good. Terdapat juga sejumlah kecil yang dapat mencapai tingkat kebugaran yang sangat baik, excellent, ada 1 orang, serta beberapa individu memiliki tingkat kebugaran yang cukup atau average. Di sisi lain, pada kelompok yang jarang berolahraga terlihat dominasi tingkat kebugaran yang buruk. Mayoritas dari mereka mendapat tingkat kebugaran yang hanya sedang atau average. Terdapat 18 orang buruk dengan 16 orang atau poor, atau bahkan sangat buruk, very poor, terdapat 10 orang. Sedangkan tidak ada satupun dari kelompok ini yang mencapai tingkat kebugaran yang sangat baik atau excellent. Sementara itu, pada kelompok yang tidak pernah berolahraga, hasilnya juga menunjukkan kecenderungan ke arah yang sama. Mayoritas dari mereka memiliki tingkat kebugaran yang sangat buruk atau very poor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara frekuensi olahraga dengan tingkat kebugaran. Dari data tersebut, rekomendasi yang dapat saya berikan diantaranya yang pertama, meningkatkan olahraga rutin untuk para pekerja yang jarang atau bahkan tidak pernah berolahraga. Yang kedua, membuat program yang mendorong para pekerja untuk berolahraga secara rutin. Yang ketiga, memberi edukasi tentang manfaat kesehatan dari berolahraga secara teratur. Yang keempat, memberi informasi tentang dampak positif olahraga untuk kesehatan fisik dan mental. Hal tersebut dapat menjadi motivasi tambahan bagi pekerja untuk memulai dan mempertahankan gaya hidup sehat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.